Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kebetulan ini adalah hari Selasa dan besok adalah hari Rabu di bulan Safar, yang mana terkenal juga dengan istilah rebok wekasan, rebok terakhir bulan Safar. Oleh karena itu saya akan membahas tentang bulan Safar dari kitab ini, kitab Kanzun Najah was Surur, karangan Syekh Abdul Hamid Kus, imam di Masjidil Haram. Yang mana di sini di halaman 24 disebutkan, qala al-'allama Syekh Ad-Darabi fi mujabarrabatihi faidatun dzakara ba'dul 'arifin man ahli al-kashfi wa tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 min al-baliyat wa kullu dhalika fi yawmil arbi'i ila akhir min Safar fa yakunu dhalika al-yawm as'aba ayyam as-sanah wa man shalla fi dhalika al-yawm 4 rakaat yaqra fi kulli rak'atin minha ba'da al-Fatihah Surat Inna A'tainakal Kautsar 17 marrah wal Ikhlas 5 marrat wal Mu'awwidzatain marrah wa yadu ba'da as-salami hadha du'a hafizallahu ta'ala bi karim jamil balaya allati tanzilu fi dhalikal yawm wa lam tahum hawlu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sanah. Di sini disebutkan bahwa ba'dul arifin, sebagian ulama ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu seorang ulama yang mencapai kepada ilmu hakikat. Karena ada syariat, ada tariqat, ada hakikat. Syariat ini ilmu syariat, ilmu fiqih, pesantren. Orang pesantren itu mempelajari ilmu syariat. Ada ilmu tariqat. Apa ilmu tariqat itu? Mengamalkan ilmu yang dipelajari di pesantren, namanya ilmu tariqat. Ketika seseorang mengamalkan ilmu syariat dan tariqat, maka Allah berikan ilmu hakikat. Dia menjadi ahli ma'rifah, orang yang betul-betul dekat dengan Allah, betul-betul kenal dengan Allah. Dan orang yang mempunyai ilmu ma'rifat ini disebut arifin, atau mereka sampai kepada derajat aulia min auliaillah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah itu tidak pernah sedih dan tidak pernah merasa susah. Siapa wali-wali Allah? Itulah para kekasih Allah. Man tawalat ta'atuhu. Sebagian orang ulama mentafsirkan bahwa wali itu adalah man tawalat ta'atuhu, orang yang berturut-turut ibadahnya, tidak pernah keselang oleh maksiat, tidak pernah terselang oleh melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, melakukan sesuatu yang tidak berguna. Itulah para aulia, atau disebut juga ahlul arifin, ahlul ma'rifat. Min ahlil kashfi wa tamkin, yang ahli kasyaf. Orang kalau sudah mencapai derajat wali, biasanya mereka sudah dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Sebagaimana cerita Nabi Khidir alaihissalam dalam surat Al-Kahfi, beliau membunuh seseorang, membunuh anak kecil yang diprotes oleh Nabi Musa. Kenapa dibunuh, kata Nabi Khidir? Karena dia nanti akan menjadi anak yang durhaka. Berarti itu namanya ilmu kasyaf. Dibuka hijabnya oleh Allah, bisa mengetahui kedepannya akan seperti apa. Sayyidina Umar bin Khattab juga mempunyai ilmu kasyaf. Ketika beliau sedang khutbah di Masjidil Haram di Madinah, beliau sedang khutbah dan beliau sedang mengirim pasukan, sedang perang. Kata Sayyidina Umar, ya Sariyah al-jabal al-jabal, wahai para tentara, lihat di gunung ada musuh, di gunung ada musuh. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu sedang berkhutbah di Masjid Nabawi, dan para sahabat yang lain sedang perang. Dan mereka pun mendengar suara Sayyidina Umar bin Khattab
ketika perang, kata Sayyidina Umar, ya Sariyah al-Jabal al-Jabal, wahai para tentara, hati-hati itu di gunung itu ada musuh. Kemudian mereka pada ke sana karena mendengar, mereka juga mendengar suara Sayyidina Umar bin Khattab, mereka mendengar, akhirnya mereka juga ke gunung tersebut dan ternyata betul ada musuh. Ini cerita tentang Ahlul Kasyaf. Jadi Kasyaf itu dari zaman para nabi dan para sahabat dan para wali-wali juga, mereka banyak yang mempunyai ilmu kasyaf. Orang yang taraf ibadahnya udah tinggi, akhirnya sudah kebuka hijab, bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, para ulama Ahlul Kasyaf itu menceritakan bahwa yanzilu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah. Setiap tahun itu turun bala bencana 320.000 bencana. Banjir, longsor, kebakaran dan sebagainya, 320.000 bencana. Bayangkan, ini sangat banyak sekali. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'il akhir min Safar. Itu bala tersebut turunnya pada hari Rebo terakhir bulan Safar, dan itu akan dicicil, enggak langsung pada hari Rebo tersebut. Turun baliyah mungkin dari Lauhil Mahfud, kemudian akan di satu hari ini, bulan ini, di tempat ini. Sebagaimana Al-Quran dulu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, hari nuzul Quran itu dari Lauhil Mahfud ke langit pertama, kemudian dari langit pertama dikirimkan ke Nabi, dicicil selama kurang lebih 23 tahun. Nah, mungkin ini juga seperti ini. Jadi turun dulu bala itu, baru selama 1 tahun itu turun hari ini, besok atau minggu depannya. Yang jelas 320.000 bencana. Faman shalla fi dzalikal yaum, barang siapa salat pada hari itu 4 rakaat. Yaqra fi kulli rakaatin minha ba'dal Fatihah. Kemudian setelah Fatihah, setiap rakaat pertama dia membaca surat Inna a'tainakal kautsar 17 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka hul abtar 17 kali. Kemudian wal ikhlas 5 marrat, baca surat al-ikhlas 5 kali. Wal mu'awwidzatain marrah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Itu disebut tolak bala. Sebagaimana dalam Al-Quran juga, wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau kita sedang mendapati masalah, maka hadapi masalah itu dengan sabar dan sholatnya. Di antaranya ketika turun bala, yaitulah ada istilah yang namanya sholat tolak bala. Ini sholat tolak bala, sholat sunnah biasa. Sholat tolak bala 4 rakaat lillahi ta'ala, makmum lillahi ta'ala kalau makmum. Dilaksanakan besok hari Rabu. 4 rakaat. Setiap rakaat ba'dal Fatihah membaca surat Inna a'tainakal kautsar 17 kali, baca surat Al-Ikhlas 5 kali, baca Falak bin Nasnya 1 kali setiap rakaat. Kemudian setelah itu di sini disebutkan lagi ada banyak doanya sebenarnya. Cuman akan kita bahas satu saja, di antaranya membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin hanya saja ketika pas ayat salamun qawlam mir rabbir rahim dibaca 313 kali. Ini baca, kemudian setelah sholat tolak bala tersebut baca surat Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Kemudian pas salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim dibaca 313 kali. Fa yustahabu ayaqra fi surat Yasin fa idza wasala ila qouli ta'ala salamun qawlan mir rabbir rahim dibaca 313 kali. Kemudian lanjut lagi salamun qawlan mir rabbir rahim wa amtazil yauma ayyuhal mujrimun sampai beres. Kemudian membaca salat munjiat, dan salat munjiat ini banyak di Google juga mungkin bisa nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna min jamil sayyiat wa tarfa'una biha andal a'la darajat wa tuballighana bi asalagat min jamil khairat fil hayati wa ba'dan maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah barang siapa yang salat tolak bala tadi 4 rakaat kemudian membaca surat Yasin
dan pas salamun qala mir rabbir rahim dibaca 313 kali, kemudian membaca salat munjiat 3 kali atau 7 kali, enggak apa-apa, diperbanyak semakin banyak semakin bagus, maka insya Allah dia akan dijaga dari 320.000 bencana selama 1 tahun tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bala bencana. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.